3X kongruen dengan 5 di dalam modulo apa misalkan 7. Nah, X-nya berapa? Coba, X-nya berapa? Coba, dicoba. X-nya berapa ini? Oke, sekarang kalau kita cari yang X-nya sama dengan, ya, nanti kan kita punya rumus begini. Bentuk kongruensi itu kita bisa ubah menjadi sama dengan menjadi 3E sama dengan, ya, bukan kongruen lagi ya, sama dengan 5 ditambah K dikalikan 7. Sehingga X sama dengan 5 ditambah K dikalikan 7 dibagi dengan 3. Nah, K-nya ini bisa berapa saja. Ya, oleh karena itu jawabannya tidak hanya satu. K-nya itu boleh negatif, boleh positif, boleh 0, pokoknya integer. Ya, integer dan X yang diperoleh juga harus integer. Misalkan K-nya 0. Kalau K-nya 0, 5 dibagi 3 integer enggak hasilnya? Tidak. Ya, kalau K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/3, bukan integer. Oke, K sama dengan 0, enggak saya pakai. Sekarang K sama dengan 1. Nah, kalau K sama dengan 1, gitu ya, berapa X-nya? 4, Bu. Nah, berarti 4 itu jawaban. Karena 4 itu integer. Ya, jawabannya bukan yang kalau ya, jawabannya yang X. 4. Ada lagi yang lain. Berapa selain 4? 13, Bu. K-nya 2. K-nya 2 berarti 14. 14 tambah 5, 19 bagi 3. Boleh enggak? Enggak boleh. Oke, K-nya 2 enggak boleh. K-nya 3. K-nya 3. 21 tambah 5. 26 bagi 3 enggak boleh. Enggak usah dipakai. Kemudian K-nya 4. Ya, K-nya 4 berarti 27 kali 4 itu berapa? 28 ya. 28. Demikian seterusnya ya. Jadi K-nya itu boleh negatif, boleh positif, misalkan negatif. K-nya min 1. Jadi K dikalikan 7, min 7, min 7 ditambah 5 itu min 2, min 2 bagi 3 itu tidak integer. Oke, enggak, bukan itu jawabannya ya. Lalu apa? Misalkan Oke, Bu. K-nya negatif. Nah, ada yang mencoba berapa ini? Selain 4 Negatif 2, berapa? Bu. Berapa? Negatif 2, Bu. Negatif K-nya 2. negatif 2, Bu. K-nya K-nya, negatif 2 ya, Bu. oke, K-nya negatif 2. Kalau K-nya negatif 2, 5 min 14 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? -3, Bu. Min 3. Boleh. Ya, negatif, positif, enggak masalah. Jadi untuk kongruensi ini, X-nya bisa 4, X-nya bisa min 3, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau, ya, atau kalau dijawabnya langsung gini, X kongruen dengan 4 di dalam modulo 7. 3X kongruen dengan 1 di dalam modulo 7. X-nya berapa? Oke. Oke, berapa tadi yang menjawab? Berapa X-nya, Mas? X-nya 5, Ibu. 5. 5 itu didapat dari K-nya berapa? K-nya tadi 2, Bu. K-nya 2. Ya. Ya. Jadi X5 itu merupakan solusi dari persamaan ini. Dan gitu ya. Dan 5 ini ya, 5 ini adalah inverse dari 3 di dalam modulo 7. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah inverse dari 3 di dalam modulo 7,
Salah satu jawabannya adalah 5. Karena apa? Karena tidak. Kalau saya kalikan dengan 5, kemudian saya cari modulonya, itu hasilnya sama dengan modulo 7, ya. Hasilnya sama dengan 8 modulo 7 sama dengan 1. Jadi, inverse 3 di dalam modulo 7 itu 5. Berapakah inverse dari 2 di dalam modulo, di dalamnya modulo 5? Berapa inverse-nya? Bu, izin Bu, ini cara kerjanya diubah jadi X kayak tadi ya Bu? Inverse. Nah, jenengan harus paham dulu yang dimaksud dengan inverse. Kalau ada soal seperti ini maksudnya adalah saya mencari bilangan yang kalau saya kalikan dengan 2, itu kongruen dengan 1 di dalam modulo 5. Nah, misalkan ini jawabannya X. Ya, inverse dari 2 dalam modulo 5 itu jawabannya X. Ini kalau saya tulis dalam kongruen, itu maksudnya adalah 2X, 2 dikalikan X, itu kongruen dengan 1 di dalam modulo 5. Nah, baru kemudian kita ubah menjadi sama dengan 2X sama dengan 1 ditambah 5 dikalikan K, itu ya, berarti X sama dengan 1 ditambah 5 dikalikan K dibagi dengan 2. Nah, jadi yang dimaksud dengan inverse bilangan di dalam modulo itu adalah bilangan yang kalau kita kalikan itu kongruen dengan 1 di dalam modulo tersebut. Kalau di dalam aritmatika biasa, ya, jadi dalam aritmatika biasa yang disebut dengan inverse itu adalah bilangan yang 4 inverse, ya, kalau saya kalikan dengan 4 itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, inverse ini. Ya, jadi kalau di dalam aritmatika biasa yang disebut dengan inverse itu adalah bilangan yang kalau saya kalikan dengan bilangan yang dicari inverse-nya itu sama dengan 1. Nah, itu aritmatika biasa. Ya. Sekarang kalau di dalam modulo tidak seperti itu. Ya. Di dalam aritmatika modulo, ya, inverse itu adalah bilangan yang kalau saya kalikan dicari modulonya itu kongruen dengan 1. Nah, bilangan ya, yang kalau saya cari, yang saya kalikan dengan bilangan yang kita cari inverse-nya, akan saya mencari inverse dari 2. Berarti bilangan tadi kalau saya kalikan dengan 2, itu harus kongruen dengan 1 di dalam modulo 5. Nah, berarti inverse-nya kan banyak. Karena bentuk kongruen itu ya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, dalam bentuk seperti ini. Beda dengan aritmatika biasa tadi. Inverse dari 4 ya 1/4, udah nggak ada yang lain. Gitu ya. Inverse dari 10 berapa? 1/10. Inverse dari setengah berapa? 2. Sudah nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nah, tapi kalau dalam aritmatika modulo, inverse-nya banyak. Ya, jadi misalkan, berapakah inverse dari 2 di dalam modulo 5? Nah, banyak. Ya, salah satunya, nah ini kan, kalau sudah ditulis dalam bentuk seperti ini, ya, kalau sudah ditulis dalam bentuk ini, ya, berarti yang dicari itu inverse-nya X, berarti 2 dikalikan X itu harus kongruen dengan 1 dalam modulo 5, kemudian dari bentuk kongruen tadi kita tuliskan dalam bentuk sama dengan seperti ini, ya. Nah, kita bisa mencari X-nya. Ya, di sini X-nya banyak. K-nya bisa kita coba macam-macam. Misalkan K-nya 0. X-nya ada nggak kalau K-nya 0?
Ada nggak kalau banyak 0 X-nya? Kalau banyak 0 X-nya berapa? X-nya 1/2, Bu. Berarti interval bukan? Bukan, Bu. Oke, berarti K0 tidak kita pakai. Nah, gitu. Kemudian kalau K-nya 1, X-nya berapa? 3, Bu. X-nya 3. Kita pakai. Berarti 3 itu inverse dari 2 di dalam modulo 5. Apalagi selain 3? Misalnya K-nya 2. Bukan integer ya, K-nya 2. Kalau K-nya 3, X-nya berapa? 8, Bu. 8. Ini juga inverse dari 2 dalam modulo 5. Nah, itu bedanya. Kalau inverse aritmetika biasa ya cuma satu inverse-nya. 4 ya inverse-nya 1/4. Setengah ya inverse-nya 2. Nah, kalau di dalam aritmetika modulo, inverse-nya tidak hanya 1. 3 itu inverse dari 2 dalam modulo 5. 8 juga inverse dari 2 dalam modulo 5. Berapa lagi selain 8? Nah, kan kita ambil negatif. Nah, kita ambil negatif. K-nya -1. K-nya -1, X-nya berapa? -2, Bu. Ini juga inverse. Karena dia integer. Nah, misalkan K-nya -2. -10 itu enggak ya, karena tidak integer. Dan K-nya 3. -3. Nah, sama dengan -7 ya. Nah, ini 3, 8, -2, -7 itu semuanya inverse dari 2 di dalam modulo 5. Karena apa? Karena misalkan 3. 3 saya kalikan dengan 2 dicari modulo 5-nya sama dengan 1. Itulah mengapa 3 inverse dari 2 dalam modulo 5. 8. Kenapa? Karena 8 kalau saya kalikan dengan 2 dicari modulo 5-nya juga sama dengan 1. -2. -2 dikalikan dengan 2 berarti -4 dicari modulo 5-nya sama juga dengan 1. Ya, itulah mengapa 3, 8, -2, -7 itu inverse dari 2 tapi di dalam modulo 5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Jadi untuk penulisan Ya, akhirnya gimana nanti ya, Bu? inverse. Ya, Ya Ibu. gini. Ya, jadi kalau eh, 2 inverse modulo 5, nek sama dengan ya terserah kamu mau tulis 3. Sudah ini benar. Enggak salah. Ya, mau tulisannya Pak Silo. Sebentar. Ya, oke. Misalkan kamu kemudian hasilnya ini 3. Ini 3. Udah benar. Jadi inverse dari 2 dalam modulo 5 sama dengan 3. Kalau pertanyaannya, coba perlihatkan atau berapakah inverse dari 2 dalam modulo 5, tulislah 2 jawaban ya. Berarti ini satu lagi yang 8. Karena memang ya inverse dari 2 dalam modulo 5 itu sama dengan 8. Oke? Nah, atau kalau misalkan ditulis dengan X ya, inverse dari 5 sama dengan X, gitu ya. Maka, gitu ya, X, jawabannya berarti, misalkan tulislah jawaban, temukan inverse 2 buah, ya, berarti kamu jawabnya ya 3 iya, 8 iya. 3 buah berarti kamu harus cari lagi, satu lagi. Ya, begitu.
atau di koma juga boleh. Inverse dari min 2 modulo 5 itu X. Nah, X-nya berapa? 2, ya. 3, kemudian 8, gitu ya, dan seterusnya. Banyak inverse-nya. Ya. Atau, ya, atau kita cari inverse yang nilainya lebih kecil daripada 5. 3 di sini. Yang positif. Nah, kita bisa tulis begini. X X tidak sama, saya nggak mau pakai sama dengan, tapi saya pakai kongruen. X kongruen dengan 3 di dalam modulo 5. Dan kalau jenengan tulis seperti ini sudah mengatakan X itu bisa 3, X itu bisa 8, X itu bisa min 2, X itu bisa min 7, gitu ya. Karena apa? Ya karena 8 modulo 5 ya 3, gitu ya. Min 2 modulo 5 ya 3. Nah, bisa begini jawabannya. Ini adalah inverse-nya. Jadi inverse dari 2 di dalam modulo 5 adalah X, di mana X kongruen dengan 3 di dalam modulo 5. Atau kalau mau ditulis sama dengan ya banyak ya. X sama dengan 3 iya, X sama dengan 8 iya, X sama dengan min 2 iya, dan seterusnya. Bisa kok enak ya kan? Dingin-dingin kan? Mesti berat. Itu penting. Gimana sampai di sini? Ali. Ini dong. Oke. Pas kuadrat dikali min sin terus iki dianu dewe Saya mulai kan? Nah, saya duduk. Oke, nah, mari kita lihat PR-nya. Nah, kita lihat PR-nya. Ini. Kita angkat satu deh. Gini. Nah, ini. Nah, jadi berapa ini inverse dari 4 di dalam modulo 9? X, gitu ya. X sama dengan 1 ditambah dikalikan 9 dibagi dengan 4. Dicari yang X-nya itu integer. Tadi kalau K-nya itu min 1, ya, maka 1 ditambah min 9, jadi min 8, dibagi dengan 4, min 2. Nah, ini min 2. Ada lagi nggak jawabannya? Ada. Ya, ada yang lain. Coba yang lain berapa? Inverse dari 19 dalam modulo 141. Sama dengan 1 ditambah K dikalikan 151 dibagi dengan 19. Nah, mau pakai Excel? Ya, bisa pakai Excel. Ya, Excel itu sebenarnya program, tapi program yang apa ya? Ya, yang sudah ada pakem-pakemnya ya. Misalkan ini kan, ini. Nah, kemudian Kak, dengan tulis misalkan mulai dari min 5. Ya, terus kemudian misalkan begitu ya. Nah, kan, yang terus ini
X. Nah, X. Kalian tulis rumusnya, misalkan X sama dengan kurung kemudian 1 ditambah ini, ya, 1 ditambah kurung pangkat 1 dikalikan ini, ya, sorry, keliru. Ini dikali mau ya. Oh iya, tanpa saya tulis X-nya. Oke, sorry. Ya. Nah, ini ya, dikalikan ini. Oke, tutup dibagi 19. Nah, sudah kalian copy ke sini. Tambah 7, 8, 9. Nah, ya. Nah, ketika K-nya sama dengan 7, baru saya dapatkan angka 52 yang integer. 52 yang integer. Oke. Jadi kongruensi linear ya. Jadi kalau aritmatika biasa kita katakan persamaan linear. Nah, nanti kan kita diminta untuk mencari nilai satu variabel tertentu, ini juga sama ya. Jadi AX, nah, bedanya kita pakai kongruen. AX kongruen dengan B di dalam modulo M. Kalau kita diminta untuk mencari berapakah X, kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini. Ya, salah satu solusinya seperti itu. Ya, kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini, sehingga X sama dengan, ya, kalau udah dalam bentuk sama dengan, ya, jadi AX sama dengan B dikalikan K ditambah K dikalikan M, maka X sama dengan B ditambah K dikalikan M dibagi dengan A. Gitu ya, itu solusinya. Berarti tidak cuma satu solusinya. Iya, solusinya tidak hanya satu. Ya, solusinya tidak hanya satu. Oke, jadi misalkan ini 4X kongruen dengan 3 di dalam modulo 9. X-nya berapa? Nah, X-nya berapa? Nah, kita ubah dulu dalam bentuk sama dengan seperti ini. Ya, maka X itu sama dengan, ya, kalau sudah dalam bentuk sama dengan seperti ini, 4 bisa kita pindah ke kanan. Jadi 3 dikalikan K, 3 ditambah K dikalikan 9 dibagi dengan 4. Berapa? Ya, semua yang ketika kita masukkan K, kita dapatkan X itu integer. Nah, itulah solusinya. Ya, jadi ini X sama dengan 3 solusi, X sama 12 solusi, ya. Kemudian X sama dengan min 6 solusi, dan X sama dengan min 15 juga solusi. Kalau aritmatika biasa, ketika saya ada pertanyaan, 4X sama dengan 8, mencari X, itu kan saya bisa caranya dengan 4, saya kalikan dengan 4 inverse, saya kalikan dengan X. Nah, yang kanan juga saya kalikan dengan inverse. 4 inverse dari 4 kali 8. Yang kiri jadi 4 kali inverse 4X. Kemudian yang kanan 8 kali inverse 4 itu 2. Inilah solusinya. Nah, seperti juga di kongruensi. Kita juga bisa mencari solusi ya dari ini dengan cara apa? Dengan cara ya 4 inverse dikalikan 4X kongruen dengan 4 inverse dikalikan 3 di dalam modulo 9. Maaf, di dalam modulo 9. Modulo 9. Gitu ya. Oke. Oke, tadi
4 inverse berapa di dalam modulo 9? Tadi kita sudah nyari tadi ya. 4 inverse di dalam modulo 9 tadi min 2 tadi ya. Iya. Nah, sekarang kalau 4 inverse dikalikan 4 ya sudah berarti 1 kan ini. Ini 1 dikalikan X, ini tetap X. Yang sebelah kanan. Ya. Kongruen dengan 4 inverse tadi berapa tadi? Salah satunya min 2. Nah, 4X dikalikan 4 inverse itu jadi 4 kali 4 inverse-nya 1 dikalikan X tetap X. Kemudian yang sebelah kanan 4 inverse itu tadi salah satunya adalah min 2. Ya, berarti ini min 2 dikalikan 3 dalam modulo 9. Jawabannya X kongruen dengan min 6 di dalam modulo 9. Oke, X di dalam modulo 9. Nah, ini juga jawaban. Perhatikan, ini ada di sini solusinya. Di salah satu solusi di sini. Nah, jadi ketika K sama dengan min 3, X-nya sama dengan min 6. Dan ternyata tidak hanya min 6. Ya, banyak. Ada 12, ada 3 ya. Ada 12, kemudian ada 3 ya. Dan 3, 12 sama min 6 ini kesamaannya apa sih kesamaannya? Sama-sama bilangan-bilangan tadi modulo 9-nya ada ya. Semua tadi baik 3, 12 maupun min 6 itu modulo 9-nya sama-sama 3. Jadi kamu menjawab ini sudah menjawab angka-angka yang lain. Karena apa? Selain min 6, ya, yang kongruen dengan min 6 itu berapa? 3. Ya, 3. Jadi kalau menjawab sama dengan, kalian menjawabnya banyak. X-nya bisa 3, X-nya bisa 12, X-nya bisa min 6, X-nya bisa min 15. Tetapi kalau kalian menjawab dengan kongruensi seperti ini cukup menjawab 1. Ya, karena itu sudah mencakup bilangan-bilangan lain, semua bilangan deh. Pokoknya yang kongruen dengan min 6 dalam modulo 9. 3 itu kongruen dengan modulo 6 di dalam 9. Karena apa? Karena min 6 modulo 9 itu 3. 3 modulo 9 itu juga 3. 12 modulo 9 itu juga 3. Min 15 modulo 9 juga 3. Oke, jadi kita lihat untuk memecahkan kongruensi linear itu bisa dengan menggunakan persamaan ini atau bisa dengan memanfaatkan inverse-nya. Ya, jadi 4 inverse dikalikan 4 dikalikan X. Nah, ini kan berarti sama dengan X. Karena kalau dikalikan inverse-nya kan kongruen dengan 1. Nah, ini tidak sama dengan, tapi ini kongruen. Kongruen dengan 4 inverse dikalikan 3 di dalam modulo 9. Ya. Di dalam modulo 9. Aduh, jelas sekali tulisannya ya. Oke, di dalam modulo 9. Oke, sampai di sini jelas ya. Untuk mencari solusi dari kongruensi linear. Oke, jelas. Nah, sekarang perhatikan, ini penting. Ini penting. Perhatikan. Tidak semua kongruensi linear itu ada solusinya. Ya, perhatikan. Tidak semua kongruensi linear itu ada solusinya. Kalian harus cek ini. Supaya apa? Supaya kalau kalian tidak ngecek itu, kemudian kalian mencari
solusi menggunakan rumus yang sama dengan ini, kalian mencari K-nya dari tidak terhingga negatif sampai positif tidak terhingga, ternyata tidak ketemu, ya karena memang tidak ada solusinya. Lalu apa syarat bahwa itu ada solusinya? Syaratnya adalah inverse A ini ada. Ya, inverse dari A ada. Sehingga kalau ini inverse dari 4 itu ada. Kalau inverse dari 4 itu ada, maka ini bisa dicari solusinya. Ingat, tentu saja inverse 4 di dalam modulo 9 kalau untuk soal ini. Kalau ini, ya berarti harus ada inverse A di dalam modulo M. Nah, syarat ada inverse-nya apa? Nah, di pertemuan yang lalu, ada inverse-nya jika apa? Jika antara A di sini, contoh di sini ya, antara A dan M itu PBB-nya 1 atau GCD-nya 1. Jadi, greatest common divisor gitu ya, dari A dan M itu harus 1. Atau A dan M harus relatif prima. Kalau A dan M itu relatif prima, maka inverse dari A di dalam modulo M itu ada, maka kongruensi linier ini ada solusinya. Tetapi jika A dan M itu tidak relatif prima, maka kongruensi linier ini tidak ada solusinya. Contohnya soal yang kedua ini. Perhatikan ya, ini tidak akan ada solusinya. Ya. Kalian boleh coba K-nya berapapun ya untuk menggunakan cara ini, tidak akan pernah ketemu solusinya. Jadi diperiksa dulu, apakah ada 2 inverse di dalam modulo 4? Ya. Apakah ada 2 inverse di dalam modulo 4? 2 inverse di dalam modulo 4. Ada tidak? Tidak ada. Ya kenapa? Karena 2 dan 4 itu tidak relatif prima. Karena apa? Karena GCD, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, greatest common divisor atau PBB, ya, PB gitu ya, maaf, dari 2 dan 4 itu sama dengan 2. Ini tidak sama dengan 1, berarti tidak relatif prima. Berarti saya tidak bisa mencari inverse 2 di dalam modulo 4. Berarti apa? Berarti kongruensi linier ini tidak ada solusinya.